Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jeliani Gono dari kelas B, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini terkait mata kuliah Sosiologi dan Antropologi, kemarin saya sudah menonton video kuliah umum kebudayaan bersama Prof. Hedi di YouTube mengenai paradigma kebudayaan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai apa sih itu paradigma dan apa itu kebudayaan dan bagaimana kebudayaan itu berfungsi dalam kehidupan kita. Nah, selain untuk menjelaskan mengenai apa itu kebudayaan dan apa itu paradigma kebudayaan, tujuan video ini juga sebagai tugas pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai apa itu paradigma. Untuk itu, simak video ini. Jadi, istilah paradigma pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Kuhn di dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution, yaitu paradigma suatu pendekatan investigasi, suatu objek atau titik awal mengungkapkan point of view, formulasi suatu teori, mendesain pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Namun, Thomas Kuhn memberikan definisi paradigma yang tidak jelas atau membingungkan. Jadi, untuk mengetahui lebih jelas apa itu paradigma, kita mengambil definisi yang telah dijelaskan oleh Prof. Hedi. Menurut Prof. Hedi, paradigma itu adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis, membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, mentafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai manusia, khususnya sebagai mahasiswa, pasti sering menghadapi suatu masalah atau memecahkan masalah dan membuat suatu masalah. Contohnya seperti dalam pengajuan skripsi dan lain-lain. Jadi, paradigma berfungsi untuk menjelaskan gejala-gejala apa yang kita teliti dan menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Jadi, secara sederhana, paradigma berarti kerangka berpikir. Di dalam kebudayaan, paradigma berarti kerangka pemikiran tentang kebudayaan, yang dimana di dalamnya berisi tentang pandangan kebudayaan, pandangan tentang asal kebudayaan, atau bagaimana kebudayaan terbentuk, pandangan tentang fungsi kebudayaan, serta bagaimana proses kebudayaan itu. Pandangan tentang kebudayaan hanya ada pada manusia. Jadi, salah satu yang membedakan manusia dengan hewan adalah bagaimana manusia itu memiliki kebudayaan serta bagaimana manusia itu memiliki kemampuan simbolisasi, yaitu menciptakan atau menggunakan simbol itu sendiri. Nah, simbol itu sendiri merupakan sesuatu yang kita maknai atau kita beri arti. Contohnya seperti uang yang kita beri nilai lalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Lalu simbol yang paling fundamental dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah bahasa. Karena bahasa ini merupakan bentuk bunyi-bunyian yang kita beri makna untuk kita gunakan dalam berinteraksi sosial, untuk membangun relasi serta kehidupan sosial. Karena tanpa kehidupan sosial, kebudayaan tidak akan dapat tercipta. Karena kebudayaan adalah hasil dari kehidupan sosial. Kemampuan kita berkarya, kemampuan kita membuat sesuatu, itu adalah hasil dari kehidupan sosial. Terdapat pula 4 wujud kebudayaan dari Prof. Hedi, yaitu yang pertama wujud material. Wujud material ini berbentuk fisik, jadi dapat kita lihat, kita raba, namun tidak dapat didengar. Wujud material ini biasanya bersifat relatif tetap,
Contohnya rumah, HP, motor, dan laptop. Yang kedua, ada wujud perilaku. Wujud perilaku ini juga dapat dilihat, tetapi tidak dapat dirabah dan didengar. Dan wujud perilaku ini bersifat berubah-ubah. Contohnya seperti saat sedang makan, minum, diskusi, atau melakukan perkuliahan. Itu merupakan wujud perilaku manusia sehari. Selanjutnya ada wujud lisan. Wujud ini seperti yang kita ketahui bahwa lisan merupakan suatu bentuk ujaran atau tuturan. Jadi, wujud ini otomatis dapat kita dengar, tetapi tidak dapat dilihat dan diraba. Contohnya seperti nyanyian dalam segi kebudayaan yang biasa kita dengarkan sehari-hari, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada wujud gagasan. Wujud ini tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, maupun didengar, karena merupakan sesuatu yang memiliki arti pengetahuan. Contohnya, pengetahuan di sekolah dan nilai-nilai. Lalu, kebudayaan itu sendiri didefinisikan oleh Prof. Hedi, yaitu sebagai perangkat simbol yang digunakan manusia dari kehidupannya sebagai warga masyarakat dan digunakan untuk membangun dunianya dan beradaptasi dengan dunia tersebut. Jadi, intinya kebudayaan itu merupakan simbol-simbol yang kita gunakan dalam kehidupan. Segala wujud kebudayaan yang dijelaskan oleh Prof. Hedi juga termasuk dalam simbol. Karena semua itu kita beri makna, kita beri arti dan nilai, sehingga kita menganggapnya berharga dan penting. Terdapat pula skema aspek kebudayaan yang dijelaskan oleh Prof. Hedi, yaitu 4 aspek kebudayaan. Yang pertama, aspek gagasan atau pengetahuan. Aspek gagasan ini kembali lagi tidak dapat kita lihat, kita rabah, dan dengar, karena aspek gagasan merupakan wujud pengetahuan dari manusia itu sendiri. Aspek kelisanan atau aspek kebahasan. Aspek kelisanan ini tidak dapat dilihat dan diraba karena lisan merupakan bentuk ujaran dari manusia yang hanya dapat kita dengar. Yang ketiga, ada aspek material atau fisik. Aspek ini dapat dilihat, dapat diraba, namun tidak dapat didengar. Selanjutnya ada aspek perilaku. Aspek ini dapat kita lihat, namun tidak dapat diraba dan didengar. Karena perilaku merupakan wujud aktivitas manusia yang hanya dapat kita lihat. Dari keempat aspek tersebut, dapat dikatakan bahwa aspek kelisanan atau kebahasaan adalah yang terpenting, karena aspek inilah yang menghubungkan semua aspek-aspek yang ada. Karena setiap aspek tersebut membutuhkan bentuk lisan untuk dapat berfungsi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempat aspek ini saling berhubungan atau berkaitan secara fungsional satu dengan yang lain. Kebudayaan juga terdiri dari unsur-unsur simbolik. Unsur-unsur kebudayaan ini dapat kita pecahkan lagi menjadi item-item atau traits dan lain-lain. Unsur-unsur kebudayaan itu terkait satu sama lain secara fungsional. Misalnya agama yang terhubung dengan politik, dengan ekonomi, dan dengan seni. Dan juga bagaimana seni terhubung pula dengan agama, politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi, unsur-unsur kebudayaan ini terintegrasi membentuk kesatuan secara fungsional. Ada pula pertanyaan mengenai sejak kapan sih kebudayaan itu muncul? Jadi, kebudayaan itu terbentuk sejak manusia itu ada. Fosil manusia tertua ditemukan sekitar 3-4 juta tahun yang lalu. Jadi kemungkinan kebudayaan pun terbentuk pada saat itu. Namun hal ini bisa berubah jika ada fosil manusia yang lebih tua lagi ditemukan. Kebudayaan itu sendiri menurut Prof. Hedi diperoleh dari kehidupan sosial. Jadi kebudayaan bagi seorang individu dari hasil kehidupan bermasyarakat. Bagaimana manusia belajar bahasa yang ada di sekitarnya, bagaimana manusia mempelajari perilaku seseorang yang ada di sekitarnya, lalu mengaplikasikannya. Dari situlah dapat dikatakan bahwa kita memiliki kebudayaan.
Secara singkat, bagi individu, kebudayaan berasal dari kehidupannya sebagai warga masyarakat. Namun, jika dilihat secara sosial, kebudayaan itu adalah proses dari adaptasi dan digunakan untuk beradaptasi. Lalu ada fungsi kebudayaan, yang dimana fungsinya adalah untuk melestarikan kehidupan manusia. Lalu ada proses kebudayaan yang dimulai dari proses adaptasi tadi dan inovasi. Nah, dari situlah terdapat unsur kebudayaan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya dari manusia yang dapat dikatakan sebagai perangkat simbol yang terhubung satu dengan yang lain untuk membentuk suatu sistem. Itulah tadi penjelasan yang dapat saya simpulkan dari video mengenai kuliah umum kebudayaan yang saya ambil dari YouTube bersama Prof. Edi. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas mengenai apa itu kebudayaan, apa itu paradigma kebudayaan, serta bagaimana kebudayaan itu dalam kehidupan kita, serta bagaimana kebudayaan itu berproses, bagaimana kebudayaan itu terbentuk, teman-teman bisa menontonnya di kuliah umum bersama Prof. Edi di YouTube. Jadi itulah tadi penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih.